Sebelum Azarin bisa mengutarakan alasan untuk menolak, suara lain terdengar, penuh nada sindiran. Yakin mau istirahat? Davian menatap kakaknya dengan tatapan penuh arti sebelum tertawa kecil, seakan sudah sangat memahami niat tersembunyi Din. Din langsung mendecak pelan, melirik adiknya dengan tatapan mengancam. Sementara itu, Azarin hampir mendesah lega, setidaknya ada yang membantunya memperlambat rencana suaminya. Benar kata suamimu, nak. Pergilah istirahat, tambah Bibi Siti, diikuti anggukan setuju dari Bibi Imas. Sudah, pergilah, Herlina kembali menimpali. Azarin menelan ludah. Kini semua mata tertuju padanya, dan rasanya semakin sulit untuk menolak. Din semakin lebar senyumnya, seolah kemenangan sudah di depan mata. Menghela napas pelan, Azarin akhirnya bangkit dari tempat duduknya. Din menatapnya penuh kemenangan, matanya berbinar penuh antusias. Yes, akhirnya, batinnya bersorak. Namun, harapan Din hancur berkeping-keping dalam sekejap ketika Azarin tiba-tiba berkata dengan nada santai, "Aku ke dapur dulu, temani ibu." Setelah itu, tanpa menunggu reaksi siapapun, Azarin langsung melangkah cepat menuju dapur, meninggalkan Din yang masih terdiam di tempat dengan ekspresi tak percaya. Davian, yang sejak tadi menahan tawa, akhirnya meledak. Hahaha. Gagal total, Bang. Padahal udah senyum selebar kuda tadi, godanya, nyaris tersedak karena terlalu bahagia melihat wajah kecewa kakaknya. Din hanya bisa mendelik tajam, tetapi tak bisa berbuat banyak karena tamu masih ada di rumahnya. Dengan pasrah, dia akhirnya memilih duduk kembali, berusaha bersikap normal di tengah keluarga istrinya. 8. Namun dalam hati, Din sudah menyiapkan strategi baru. Kita lihat saja, sayang. Aku tidak akan menyerah. Beberapa menit lagi, aku akan menyusulmu ke dapur. Di sudut sofa lain, tanpa mereka sadari, Alea melirik Din sekilas dari balik gelas yang sedang ia angkat. Ada sorot samar di matanya, sulit diartikan. Demi mengulur waktu sebelum menyusul Azarin ke dapur, Din tetap duduk menemani keluarganya berbincang. Dia mendengarkan dengan tenang, sesekali tersenyum sambil mengangguk. Di tengah obrolan ringan, Bibi Siti tiba-tiba melontarkan pertanyaan, "Jadi, Nak Din, setelah bulan madu nanti, kalian berencana tinggal di Indonesia atau menetap di Dubai?" Din mengangkat alis, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Namun, tanpa ragu, dia menjawab dengan tenang, "Aku ikut kemauan istri saja, Bi. Jika dia betah di Dubai, aku akan tinggal di Dubai. Tapi kalau dia ingin di Indonesia, aku tak keberatan pindah ke sana." Bibi Siti, Bibi Imas, dan Herlina mengangguk paham, mengapresiasi bagaimana Din selalu mengutamakan keinginan istrinya. Namun, tiba-tiba suara lain terdengar, nada suaranya begitu spontan. "Harusnya Azarin tinggal di Indonesia saja," ujar Alea, matanya menatap Din dengan tajam. "Umi di rumah sendirian. Seharusnya dia menemani Umi." Din menoleh sekilas ke arah Alea, lalu kembali mengangguk pelan. Dia memahami maksud perkataan kakak iparnya. Namun, Alea tidak berhenti di situ. Lagi pula, seorang istri harus menurut pada suaminya, lanjutnya dengan nada yang terdengar begitu meyakinkan. "Kamu bisa memberikan pengertian pada Azarin. Dia itu sudah bersuami, dan istri seharusnya ikut di mana suaminya berada." Ucapan Alea membuat suasana sedikit berubah. Bibi Siti dan Bibi Imas tampak setuju dengan pernyataan itu. Sementara Herlina, ibu Azarin, hanya tersenyum tipis tanpa ikut berkomentar, seakan tak ingin memaksa putrinya dalam keputusan besar ini. Din menatap Alea sesaat, membaca ekspresi di wajah wanita itu. Kata-katanya terdengar masuk akal, tetapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa janggal, seperti terkesan memaksa. Namun, dia memilih untuk tidak menanggapi lebih jauh. "Aku dan Aza akan membicarakan ini baik-baik," jawab Din akhirnya, tetap dengan nada tenang. "Aku ingin dia merasa nyaman, dimanapun dia memilih tinggal." Alea hanya tersenyum tipis, tetapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berdesir. Tanpa disadari,
bayangan hidup serumah dengan Din terlintas di benaknya. Dia tak mengerti mengapa, tetapi semakin dia coba tepis, rasa iri itu semakin sulit dia tepis. Seharusnya aku yang berada itu, bukan Asa. Batinnya lirih, menahan debaran yang entah datang dari mana. Kehadiran Azarin di dapur mengejutkan Bu Mahira yang tengah mengawasi para asisten rumah tangga. Alisnya sedikit terangkat, tetapi bibirnya tetap mengulas senyum lembut. Sayang, tidak usah repot-repot. Di sini sudah ada yang mengurus semuanya, ujar Bu Mahira dengan penuh kasih. Namun, Azarin hanya tersenyum di balik cadarnya, lalu berkata dengan nada lembut, "Ibu, biarkan aku membantu sedikit saja. Rasanya kurang lengkap kalau hanya duduk tanpa melakukan apa-apa." Bu Mahira terdiam sejenak, menatap menantu kesayangannya dengan penuh kebanggaan. Akhirnya, dia, 9. Mengangguk, membiarkan Azarin membantu memasak hal-hal yang ringan. Tapi jangan semua dikerja, ya. Kamu bisa kecapean, tukas parubaya itu, dan langsung diangguki Azarin. Azarin memang terbiasa di dapur, tangannya begitu lincah saat mengolah bahan makanan. Para asisten rumah tangga yang berasal dari Indonesia pun mulai memperhatikan, kagum melihat betapa anggun dan bersahajanya istri tuan muda mereka. "Kamu sungguh istri yang luar biasa," puji Bu Mahira, senyumnya tulus. "Din benar-benar beruntung memilikimu." Azarin hanya tersipu di balik cadarnya. Namun, ketenangannya tak berlangsung lama. Bruk. Tiba-tiba, seseorang masuk ke dapur dengan langkah besar dan ekspresi merajuk. "Sayang." Suara berat yang begitu familiar, membuat Azarin mendongak dan langsung mendapati Din berdiri di ambang pintu dengan ekspresi merajuk, seperti anak kecil yang tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Para asisten rumah tangga langsung berpura-pura sibuk, tetapi jelas sekali mereka menahan tawa. "Kenapa ke sini?" tanya Azarin, mencoba tetap fokus pada pekerjaannya. Din mendekat, menautkan kedua tangannya di belakang punggung seperti bocah yang sedang dihukum. "Aku kan cuma minta kamu istirahat sama aku di kamar. Kenapa malah sembunyi di dapur?" Azarin menghela napas panjang. "Aku tidak sembunyi, Mas. Aku hanya ingin membantu ibu sebentar. Tapi aku butuh kamu," lanjut Din dengan nada merajuk. "Aku capek, butuh dipeluk." Azarin hampir tersedak oleh ucapan suaminya yang terang-terangan itu. Dia bisa merasakan wajahnya memanas di balik cadar. "Tuh, kan. Tadi dia minta aku istirahat, biar tidak kecapean, ternyata bukan untuk istirahat beneran," gerutu Azarin dalam hati. Sementara Bu Mahira yang menyaksikan tingkah putranya hanya terkekeh geli. "Nak, kasihan suamimu. Turuti saja, Nak," goda Bu Mahira sambil tersenyum penuh arti. Azarin semakin tak berdaya. Semua orang di dapur kini diam-diam menahan tawa, berpura-pura sibuk dengan tugas masing-masing, tetapi jelas sekali mereka mendengar percakapan tersebut. "Ayolah, sayang, temenin aku di kamar. Mumpung Alina tidur. Dari tadi loh, di pesawat, kamu udah kelonin Alina." "Aku belu." "Astagfirullah, Mas." desis Azarin kesal. Makin dibiarkan, makin menjadi. Tak tahan dengan rasa malu yang semakin meluap, Azarin buru-buru mencuci tangannya. Lalu, tanpa berkata-kata, dia meraih tangan Din dan menariknya keluar dapur. Din yang mendapat perlakuan itu langsung bersorak girang dalam hati. Sambil mengikuti langkah istrinya, dia sempat menoleh ke arah ibunya dan mengedipkan sebelah mata. Saat mereka melintasi ruang tengah, Azarin hampir tak berani mengangkat wajah. Keluarganya masih asyik mengobrol ditemani Pak Argatama dan Davian. Dia berharap mereka menyadari kemana dirinya dan Din akan pergi. 10. Namun, harapan itu sirna ketika Din dengan santainya melingkarkan lengannya di pundak Azarin. "Mas, jangan begini." bisik Azarin, suaranya penuh peringatan. "Malu." Din hanya menyengir. "Kenapa harus malu? Kita ini suami istri. Wajar kan kalau aku mesra sama istriku?" Azarin menggigit bibirnya, ingin menegur, tetapi tak bisa. Untung saja cadarnya menyembunyikan semburat merah di wajahnya. Yang lebih membuatnya malu,
waktu masih menunjukkan pukul 4 sore. Namun, mereka sudah masuk ke dalam kamar. Semua orang pasti tahu apa yang akan terjadi. Sementara Azarin merasa malu setengah mati, Din justru menikmati setiap detiknya. Baginya, ini adalah kemenangan manis. Begitu memasuki kamar, Din dengan cepat mengunci pintu di belakang mereka. Dengan senyum penuh arti, ia langsung menarik Azarin ke dalam pelukannya, mendekapnya erat dari belakang. Namun, perhatian Azarin justru tertuju pada ruangan yang kini tampak berbeda dari sebelumnya. Matanya berbinar, mengagumi setiap sudut kamar yang telah dihias dengan indah. Kelopak bunga mawar bertaburan di atas ranjang, lilin-lilin aroma terapi menyala lembut, dan tirai tipis yang melambai membuat suasana semakin romantis. Lampu yang temaram pun menunjang suasana sore ini. Gumamnya lirih. Masya Allah. Din, yang sejak tadi tak bisa melepaskan tangannya dari tubuh istrinya, justru lebih tertarik pada wangi lembut yang menguar dari Azarin. Ia menempelkan dagunya di bahu Azarin, menghirup aromanya dalam-dalam. Sayang, bisiknya menggoda. Azarin tersadar dari kekagumannya dan segera menepis tangan Din yang mulai bergerak usil di pinggangnya. Mas, jangan, belum mandi. Din mengerucutkan bibir, berpura-pura kecewa. Aku gak keberatan, kok, sahutnya santai. Azarin menoleh dan melirik suaminya dengan mata menyipit, membuat Din tertawa kecil. Dia tak menyerah, malah semakin menjadi. Dengan gerakan lembut, dia meraih ujung cadar Azarin dan mulai melepaskannya. Mas, apa yang kamu lakukan? Tegur Azarin, mencoba meraih kembali cadarnya. Tentu saja mengagumi ciptaan Allah yang luar biasa ini, jawab Din tanpa rasa bersalah. Dengan lincah, dia juga melepas jilbab istrinya, hingga helaian rambut panjang Azarin tergerai indah. Din tersenyum lebar, seolah tak pernah puas dengan kecantikan istrinya yang tersimpan rapat di balik hijab dan cadarnya. Masya Allah, istriku ini cantik sekali. Aku gak pernah bosan lihat kamu, pujinya sambil kembali mendekap Azarin erat. Azarin, yang sejak tadi sibuk menahan malu, akhirnya mengalihkan topik. Mas, kapan kamar ini dihias seperti ini? Tanyanya, berharap bisa mengalihkan perhatian Din. Namun, Din tak menggubris pertanyaan itu. Bukannya menjawab, dia malah semakin menggoda istrinya. Yang lebih penting sekarang, kapan kita mulai menikmati kamar ini? Bisiknya nakal. Azarin memutar bola matanya, tetapi wajahnya jelas merona. Mas, jangan aneh-aneh, ya. Ini masih sore. 11. Umi dan yang lain masih di luar. Din tersenyum penuh arti, matanya berbinar jahil. Loh, ini bukan aneh-aneh, sayang. Ini ibadah, balasnya santai. Lagi pula di luar orang-orang sudah berpengalaman. Kecuali Davian si jomblo karatan itu. Sisanya mereka sudah sepuh. Pahamlah, pengantin baru, selorohnya sambil tersenyum lebar. Azarin hanya bisa menghela napas panjang. Dia mencoba melangkah mundur, menjauh dari suaminya yang semakin tak terkendali, tetapi Din justru mengikuti langkahnya dengan senyum jahil yang tak kunjung pudar. Dan akhirnya, tanpa sadar, langkah mundur Azarin terhenti saat tubuhnya menyentuh tepi ranjang. Din memanfaatkan momen itu untuk semakin mendekat, hingga akhirnya Azarin terduduk di atas ranjang. Din pun menatapnya dengan penuh cinta. Boleh gak, sebelum masuk maghrib? Tanya Din lembut. Bentar aja, bujuknya lagi. Detik kemudian, dia terkekeh pelan melihat wajah istrinya yang semakin memerah. Mas, suara Azarin nyaris tak lebih dari bisikan, diiringi gigitannya pada bibir sendiri, menahan rasa malu yang kian membuncah. Din tersenyum samar, matanya menatap lekat wajah istrinya yang begitu memesona dalam balutan rona kemerahan. Dengan kelembutan yang tak tergambarkan, tangannya terulur, mengusap pipi halus istrinya, jemarinya seolah menghafal setiap lekuk keindahan yang kini menjadi miliknya seutuhnya. Dalam, Zaujati, bisiknya, suaranya terdengar dalam dan penuh makna. Azarin menelan ludah, jantungnya berdetak begitu kencang. Bahkan di bawah temaram cahaya kamar, dia bisa merasakan tatapan Din menelusuri wajahnya dengan lembut,
nyaris memenjarakan dirinya dalam pesona yang suaminya pancarkan. Dia buru-buru menutup wajahnya dengan kedua tangan, berharap bisa menyembunyikan rasa malunya yang meluap-luap. Namun, bukannya membiarkannya bersembunyi, Din justru semakin terkekeh pelan, penuh kemenangan. Untuk apa bersembunyi dariku? Aku ini suamimu, ujarnya seraya menyingkirkan perlahan tangan Azarin dari wajahnya. Azarin menggigit bibirnya lagi, masih bergelut dengan perasaan yang campur aduk. Hatinya dipenuhi pertarungan batin yang sulit dijelaskan, antara gengsi yang masih bertahan karena di luar banyak keluarga, dan rasa hormat pada suaminya. Din, dengan penuh kesabaran, hanya menatapnya tanpa paksaan. Tatapannya lembut, menunggu dengan penuh pengertian, hingga akhirnya Azarin menghela napas panjang dan perlahan mengangguk pasrah. Din tersenyum, menatap perempuan yang kini dia panggil istri dengan rasa syukur yang tak terhingga. Sore itu, menjadi saksi bisu atas cinta yang berpadu dalam ikatan halal. Tidak ada saksi selain temaramnya cahaya lilin-lilin kecil, seakan merestui, dan desir angin yang berhembus lembut. Selimut tebal membungkus tubuh mereka, menciptakan kehangatan di antara dua hati yang kini menyatu. Napas Azarin terdengar teratur, tubuhnya yang kelelahan bersandar di lengan kokoh suaminya. Sementara Din, dengan penuh kelembutan, mengusap perut istrinya, jemarinya menari pelan di sana, seolah sedang menitipkan harapan. Semoga Allah segera menitipkan benih kecil di sini, yang kelak tumbuh menjadi anak saleh atau salehah, bisiknya, suaranya syarat dengan doa dan impian. 12. Azarin hanya tersenyum tipis, matanya terasa berat, tetapi hatinya penuh dengan rasa syukur. Dia mengeratkan pelukan di dada Din, menikmati momen indah yang baru saja mereka lewati. Hening sejenak, sebelum Din akhirnya bertanya dengan suara lembut, "Sayang, setelah ini, kamu mau tinggal di mana? Indonesia atau Dubai?" Azarin tak langsung menjawab. Matanya menatap langit-langit kamar, pikirannya melayang jauh. Hingga akhirnya, dengan suara yang nyaris berbisik, dia menjawab, "Dimanapun itu, asal ada Alina dan kita punya rumah sendiri, aku akan betah." Din tersenyum, hati kecilnya lega mendengar jawaban itu. "Nanti setelah bulan madu, kita coba cek rumah di Indonesia, ya. Di sana, kamu bisa kontrol sekolahmu," katanya, sebelum mengecup pipi istrinya sekali lagi. "Iya, Mas. Terima kasih." Mereka pun larut dalam kehangatan, berbincang tentang masa depan, tentang impian yang ingin mereka bangun bersama. Mereka tak sadar waktu berlalu begitu cepat, hingga di luar sana, keluarga sudah menunggu mereka di meja makan. Sampai tiba-tiba, ketenangan itu terusik dengan suara ketukan di pintu, sontak membuat mereka terlonjak. Azarin menegang, jantungnya berdebar panik. Dengan gerakan cepat, dia menarik selimut dan menutupi tubuhnya sepenuhnya. Sementara Din yang lebih tenang, justru menatap istrinya dengan tawa yang tertahan. "Astagfirullah, Mas. Gimana ini?" bisik Azarin cemas. Din terkekeh, lalu dengan santai turun dari ranjang, meraih handuk, dan melilitkannya di pinggangnya. "Tenang, sayang. Gak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya menenangkan. Namun, melihat kepanikan di wajah istrinya, dia akhirnya tersenyum, lalu menarik selimut yang membungkus tubuh Azarin dan menggantinya dengan handuk tebal. "Sini, aku bantu," katanya lembut, sebelum membungkuk dan menggendong istrinya dalam satu gerakan. "Mas, turunin. Aku malu." Din hanya terkekeh geli, lalu dengan santai menutup pintu kamar mandi dengan kakinya. Sementara itu, ketukan di pintu masih terus terdengar. Di dalam kamar mandi, Din kembali menenangkan istrinya yang masih cemas. "Sudah, jangan panik. Kita mandi dulu, iya. Kan sunnah Rasul," bisiknya dengan nada menggoda. Azarin hanya bisa menghela napas panjang, pasrah dalam kehangatan kasih sayang suaminya. Tak butuh waktu lama, mereka keluar dari kamar dengan penampilan yang sudah rapi dan wangi. Azarin mengenakan gamis panjang dengan cadarnya yang anggun, sementara Din mengenakan sarung dan kemeja lengan pendek, bersiap untuk menunaikan salat maghrib.
Begitu keluar, suasana di luar kamar terasa lengang. Tidak ada lagi ketukan di pintu, tak ada tanda siapapun yang tadi mengusik keheningan mereka. Hingga akhirnya mereka memasuki ruang tengah, di mana semua anggota keluarga telah berkumpul.